Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Usutunasana dengan NIM 22231028 dari Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep supervisi pendidikan di sekolah. Nah, yang pertama itu pengertian dari supervisi pendidikan. Secara etimologi, supervisi berasal dari dua kata, yaitu superior dan vision. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepala sekolah digambarkan sebagai seorang expert dan superior, sedangkan seorang guru digambarkan sebagai orang yang memerlukan kepala sekolah. Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Aktivitas dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pembelajaran untuk diperbaiki, apa yang menjadi penyebabnya dan mengapa guru tidak berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, kemudian diadakan tindak lanjut yang berupa perbaikan dalam bentuk pembinaan. Fungsi supervisi dalam pendidikan bukan hanya sekedar kontrol melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang telah digariskan, tetapi lebih dari itu. Kegiatan supervisi mencakup penentuan kondisi-kondisi atau syarat-syarat personal maupun material yang diperlukan untuk terciptanya situasi belajar mengajar yang efektif dan usaha memenuhi syarat-syarat itu. Supervisi yang baik mengarahkan perhatiannya kepada dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajarnya serta perkembangannya dalam pencapaian tujuan umum pendidikan. Tujuan supervisi adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Ini berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru dalam arti luas, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat pelajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran dan sebagainya. Supervisi telah berkembang dari yang bersifat tradisional menjadi supervisi yang bersifat ilmiah. Ada beberapa. Yang pertama itu sistematis, yang artinya dilaksanakan secara teratur, berencana dan secara kontinu. Selanjutnya itu objek, artinya ada data yang didapat berdasarkan observasi nyata, bukan berdasarkan tafsiran pribadi. Yang ketiga, menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran di kelas. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan yaitu prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri yang pertama, prinsip ilmiah yang mengandung ciri-cirinya yaitu yang pertama, kegiatan supervisi dilakukan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi dan seterusnya. Dan setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis terencana. Yang kedua itu prinsip demokratis. Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Yang ketiga yaitu prinsip kerjasama, yaitu mengembangkan usaha bersama, memberi support,
mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang keempat itu prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. Selanjutnya, tujuan supervisi pendidikan yaitu tujuannya memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar, tapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. Dengan kata lain, bahwa tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dengan cara membantu guru-guru dalam meningkatkan kinerjanya dalam rangka pembentukan pribadi anak secara maksimal. Selanjutnya, fungsi supervisi pendidikan. Fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar. Ada 8 fungsi supervisi, yaitu yang pertama mengkoordinir semua usaha sekolah, yang kedua memperlengkap kepemimpinan sekolah, yang ketiga memperluas pengalaman guru-guru. Selanjutnya itu menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Selanjutnya memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Selanjutnya menganalisis situasi belajar mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf, dan memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Selanjutnya, peran supervisi pendidikan. Supervisi berfungsi membantu, memberi, mengajak. Dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi. Seorang supervisor dapat berperan sebagai yang pertama koordinator, yaitu sebagai koordinator ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf sebagai kegiatan berbeda-beda di antara guru-guru. Yang kedua, konsultan. Sebagai konsultan koordinator, ia dapat memberi bantuan, yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, baik secara individual maupun berkelompok. Yang ketiga itu pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru bersama-sama. Selanjutnya, evaluator, yaitu sebagai evaluator ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang konsep supervisi pendidikan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.